Mas Roni, Mas Andi, ngopi ngapak, ngobrol pintar, ngasih dam. Wow, main. Terus sejahtera. Mas Roni, ini tamu kita ceritanya ada sedikit kesamaan dengan masa lalu saya. Oh, ya? Saya kan anak STM. Oke. STM singkatannya apa? Susu, teh, madu. Ini makanan terus saja yang diingat. STM itu sekolah tanpa mikir. Atau sekolah tawuran melulu. Oke. Jadi ada pemahaman ya bahwa anak laki-laki itu pekerjaannya itu ini. Begitu agak minggir sedikit itu jadi bahan tertawaan atau jadi bahan bulian. Oke. Nah, saya dulu anak STM jurusan mesin. Tapi sebenarnya jiwa saya ini jiwa sastra. Bikin puisi, mengarang tulisan dan pokoknya hal-hal yang sifatnya kesusastraan gitu kira-kira. Jadi saya ini dibully, walaupun saya pernah ikut kompetisi baca puisi, juara 3, pulang bawa piala, malah guru-gurunya bilang, kamu lain kali jangan ikut-ikutan, malu-maluin aja gitu kan. Nah, aneh buat saya. Nah, ini cerita ada konteksnya dengan tamu kita. Jadi laki-laki, dia dibully masa kecilnya karena suka pekerjaan yang dulu dianggap identik dengan perempuan. Oke. Sekarang sih udah biasa. Kira-kira pekerjaan apa nih? Siapa tamu kita? Menarik ini, kita coba. Orang ngapak, orang kepenak. Nonton ngopi ngapak bisa buat hati cetar. Ayo kancah sedulur, kita simak sejenak cerita Mas Babeh yang jago buat ayam bakar. Kita perkenalkan Mas Dwi Yulianto. Dwi Yulianto. Iya. Gimana? Dwi, Mas Dwi. Iya. Silakan Mas Dwi. Monggo, terima kasih. Mas Babeh, kenapa Mas Roni menyebut Mas Babeh tadi maksudnya apa? Karena yang terkenal itu ada produknya nih sini. Oh, produknya apa ini? Nih, ayam bakar Babeh. Oh. Tapi sejauh kita akan tanya lagi, kenapa ada Mister Untung di sini? Jadi kita film zaman dulu nih. Ya, komplit ya. Oke, jadi Mas Dwi, pertama tentu terima kasih sudah mau hadir di acara Ngopi Ngapak. Dan kami ini ingin mendengarkan cerita, ya, bagaimana kisah sukses ayam bakar Babeh. Ini aslinya dari mana? Alhamdulillah, pertama saya ucapkan terima kasih udah dipanggil di sini dengan Mas Roni, Mas Andi, suatu kehormatan buat saya bisa bertemu dengan orang-orang besar hebat. Amin. Nah, tunggu. Ini harus spesifik. Maksudnya orang-orang besar itu apa? Soalnya kami tiba-tiba tahan napas ini. Karena dari saya kecil sering lihat Mas Andi di TV-TV besar. Jadi suatu waktu masih kehormatan kecil. buat saya. Iya. Ini juga harus diluruskan. Artinya kamu bilang aku udah tua gitu. Oh, tetap muda sekarang. Oh ya, terima Tambah kasih. muda. Terima kasih untuk dustanya ya. Semangatnya. Oh, semangatnya. Oke, Semakin terima muda. kasih. Oke, terus? Ya, alhamdulillah ayam babe ya Mas ya. Iya, ini aslinya dari mana? Aslinya dari Cilacap saya. Cilacap. Sejak awal memang Babeh ini di Iya, Cilacap. saya lahir di Cilacap, besar di Cilacap. Oke. Nah, masa lalu ini ya. Kalau tadi pengantarnya sering kita dibully, katanya Mas Dwi juga dulu dibully ya. Karena apa? Alhamdulillah pernah merasakan hal seperti itu di waktu masa kecil saya Mas ya. Gimana? Jadi bulian-bulian itu kan hal-hal yang biasanya dari orang-orang ekonominya menurun, ekonomi kecil, kadang kan minder, ada bisa seperti itu. Jadi aku rumuskan, definisikan aja. Kemiskinan itu sering menjadi bahan olok-olok ya? Bisa Oke, seperti itu. Terus waktu itu kalau saya lebih dibully ke hobi saya. hobinya apa emang? Karena saya hobinya itu masak sama suka berkebun, menanam tanaman seperti itu. Jadi hal-hal seperti itulah yang identik lebih ke perempuan. Iya, ini masa kecil ini ya. Masa Orang kecil. tidak bisa membedakan. Tapi waktu itu dianggap ini sebenarnya nggak cocok buat laki-laki. Kenapa kamu hobinya kok masak gitu ya? Iya. Oke, kenapa hobinya masak itu dapat dari mana? Jadi nggak tahu ya, kadang itu kesukaan kan dari hati. Jadi ibu saya bukan suka masak,
bapak saya juga nggak ada yang suka masak gitu loh. Tapi karena waktu itu di waktu SMP juga ada jurusan tata boga juga. Jadi muatan lokal waktu zaman saya kan ada mata studi muatan lokal. Nah di situ lebih ke tata boga. Nah disitulah akhirnya hobi saya yang masak lebih tersalurkan di masa SMP di situ. Nah dari situ di SMP karena saya suka masak, akhirnya guru-guru temen tim satu masak bareng itu terlihat menonjol saya kalau masak. Nah, Karena enaknya atau karena pilihan-pilihan menunya? karena semangatnya saya sama hasilnya biasanya bagus. Oh, enak lah ya. Iya gitu. Jadi Ini SMP nih ya? SMP Oke. dari situ. Emang Terus masak di mana kalau SMP nih ya? SMP di Waktu di sekolah, tata boga itu? Oh, ada Waktu itu kan prakteknya? ada bawa kompor, bawa loyang, bawa oven. Setiap tim kan biasanya dibagi seperti itu waktu zaman SMP. Nah disitulah akhirnya guru tata boga waktu itu juga melihat saya bahwa saya mempunyai bakat memasak. Oke. Nah akhirnya masuklah saya ke studi selanjutnya di SMK. Tunggu, orang tua pekerjaannya apa ya? Kalau orang tua saya alhamdulillah jualan mendoan sama es teh di kantin. Di kantin Kantin. SMP. Di mana Mas Saya di sekolah? Iya betul. Oh, jadi orang tua di kantin jualan makanan-makanan seperti tadi. Iya betul. Terus anaknya ikut bantu-bantu nggak waktu itu? Oh saya bantuin terus. Oh, bantuin terus ya. Jadi kapan bantunya, kapan belajarnya? Jadi waktu SMP saya kan sekolah di SMP Negeri 4 Cilacap itu dekat sekali sama rumah saya. Oke. Nah bapak ibu saya kerja di situ, membiayai saya keluarga dengan biaya kantin sekolah di situ. Lah di situ di saat jam istirahat berbunyi, saya langsung jalan lari tuh Mas ke kantin, ke kantinnya ibu. Jadi kalau misalnya nggak langsung lari, otomatis kan penuh dengan semua siswa SMP yang kan. mau makan. Yang mau makan semua ke kantin kan diserbu langsung untuk kantin. Nah, kamu lari cepet-cepetan untuk apa? Cepet-cepetan Untuk apa? supaya saya bisa masuk ke kantinnya ibu. Untuk? Supaya nggak, kan kalau siswa kumpul kantin kan Iya. berdebet-debetan semua tuh. Jadi kalau nggak cepet-cepetan, otomatis saya susah masuk. Iya, kamu masuk untuk makan Untuk atau? bantuin ibu Oh. jualan. Kirain berebut mau makan di situ. Oh, posisimu adalah membantu ibu Iya. untuk melayani siswa-siswa Iya yang lain. betul. Itu nggak jadi bahan olok-olok juga? Enggak, kalau hal seperti itu enggak. Oh, oke. Jadi Biasa ya? biasa aja. Teman-teman melihat kamu memang membantu orang tua, nggak ada masalah Nggak itu ada ya? masalah. Kamu juga nggak malu? Nggak malu. Oh, oke. Terus? Hebat nih ya, karena banyak juga yang gengsi kan anak-anak pada Gengsi. umur segitu ya. Iya. Jadi seneng. Justru kalau misalnya diolok-olok malah kadang kayak pakai baju saya gitu kan, kaos kaki gitu kan. Kadang saya suka yang panjang karena diolok-olok gitu. Oh, zaman Terus, dulu. terus model rambut saya. Kenapa gitu. model rambutmu? Kalau bapak saya kan pengennya rambutnya yang sempongan, Oh. yang rapi gitu loh. Heeh. Lah kalau saya kan kadang kepengen yang agak-agak Kacau. gitu loh. Nah itu nggak boleh. Akhirnya kan aku harus ngikutin arahannya bapak ya. Oh, oke. Kadang karena masih kecil Cupu ini ya. banget sih kan gitu. Cupu, oke. Paham kalau cupu. Jadi lebih kayak gitu waktu Oke. di SMP. Nah, ini tertarik di dunia kuliner ya. Iya. Walaupun nggak tahu dari mana karena orang tua, kebetulan orang tua jual mendoan, tapi Iya. bukan yang jago di kuliner Bukan. gitu ya. Jadi entah dari mana ini ya. Terus kemudian tadi melanjutkan ke mana? Ke SMK Negeri 3 Purwokerto, Jurusan? Tata Boga, Oh, jadi ini pilihan ya. pilihan. Ya. Nah, Mas Roni ya, saya senang sekali dengar cerita ini sampai di sini. Karena saya termasuk yang melihat banyak orang atau dari sejak anak-anak mereka tidak tahu talentanya apa. Iya, betul. Sehingga mencari-cari, sering sampai di perguruan tinggi bahkan merasa salah memilih bidang atau jurusan. Dan kemudian bekerja di pekerjaan yang nggak happy juga dia. Bukan apa sesuatu yang dia panggilan sukai. jiwanya gitu Bukan ya. panggilan jiwanya atau kami menyebutnya sebenarnya lentera jiwa, passion. Nah, ini dari kecil sudah mengerti, sudah dapat talentanya apa dan kesukaannya apa ya. Iya betul. Dan itu kemudian dilanjutkan. Iya. Orang tua nggak keberatan anaknya memilih bidang tata boga ini. Yang Orang tua. kesannya itu urusan perempuan. Alhamdulillah kalau orang tua, bapak dan ibu tidak pernah melarang akan keputusannya saya milih apa. Jadi sangat mensupport. Jadi alhamdulillah dengan sampai saat detik ini kesuksesan yang saya raih sampai saat ini itu berkat dari kedua orang tua yang luar biasa. Yang selalu mensupport, mendukung saya. Bahkan di saat saya ingin belajar masak, ibu yang sangat luar biasa.
yang selalu membantu mempersiapkan perlengkapan yang memang dibutuhkan untuk saya masak. Wow. Di situ. Jadi semangat saya yang paling utama adalah kedua orang tua saya. Oke, luar biasa. Tunggu, waktu masak ini saya membayangkan ya. Karena saya kan anak STM, kemudian biasanya yang urusan tata boga, kemudian lain-lain itu, yang urusan perempuan itu di SKKA atau Sekolah Kepandaian Keputrian. Putri Atas lah. Dulu SKKP itu SMP-nya naik. Nah, waktu masuk tata boga, berapa laki-laki berapa laki-laki yang memilih tata boga? Itu super banget. Apa supernya? Supernya waktu itu saya pernah dibilas seperti ini. Wih, kamu sekolah di tata boga gitu kan? Apa ya ntar seperti bebek? Bebek? Iya. Kenapa? Seperti bebek. Kenapa seperti bebek? Dalam berkelumpuran bebek, misalnya dari 20 ekor bebek, jantannya berapa? Nggak tahu saya. Cuma 1-2 ekor. Oh. Tapi kalau bebek betina kan buat petelur, otomatis Iya. kan bebek betinanya yang banyak, Banyak. jantannya cuma 1-2 ekor. Nah disitulah Bahagia sekali itu bebek ya. Jadi kamu bahagia sekali. itu salah satu Itu berapa, Pak? Bukan kebahagiaan, ibaratnya menurut saya itu adalah suatu bulian waktu itu. Oh, penderitaan malah ya. Iya. Tunggu dulu, jadi berapa siswa laki dan berapa perempuan? Waktu di kelas saya itu ada 2 orang. Dari Laki-laki? satu kelas laki-lakinya cuma 2. Perempuannya? Dari 36 siswa. Berarti 34-nya 34 perempuan. Betul. Jadi ini buat kamu bukan kebahagiaan tapi penderitaan. Awalnya seperti itu. Karena dibully. Atau kenapa? Satu, ada bulian juga. Tapi kan saya dari Cilacap ke Purwokerto kan orang nggak pernah tahu saya di Purwokerto ini kan. Jadi di Cilacap pun juga awalnya belum pada tahu bahwa di sekolahan saya putranya cuma 2 orang. Tapi itu adalah salah satu diri pribadi saya sendiri. Apakah saya bisa bergaul dengan sekian banyak perempuan, sedangkan saya cuma satu kelas cuma 2 anak laki-laki gitu kan. Jadi sempat sampai saya bingung gimana nanti kalau saya olahraga, main bola, gimana gitu kan. Sedangkan di SMP kan kalau misal putra dan putri ini kan hampir sama rata ya. Jadi kalau misal olahraga bola, putra sama putra digabungin, cewek sendiri. Lah di saat di SMK itu aku udah mikirnya sampai sejauh situ gitu loh. Jadi gimana nih? Jadi gimana kalau olahraga nih, gitu main kasti nih, Nah, nggak bisa main bola, main ya, kasti. nah disitulah akhirnya sempat saya mau mengundurkan diri dari SMP Negeri 3 Purwokerto itu. Oh, terus? Tapi karena terus saya ngelihat dari semangatnya ayah saya gitu ya, semangat ayah saya nganteri dari Cilacap ke Purwokerto, jauh-jauh datang ke sini untuk daftar ulang, terus ngelihat pengumumannya seperti apa, keterima atau enggaknya. Nah di situ akhirnya saya merenung, seandainya kan saya nggak lanjut, berarti saya udah buang-buang waktu orang tua saya gitu. Jadi akhirnya saya ambil keputusan, udahlah nggak apa-apa lah, saya lanjut aja di sini. Ini adalah salah satu tanggung jawab saya gitu loh. Karena di saat waktu aku mau mengundurkan diri, paling pilihannya hanya SMK, yang seperti Mas Andi sampaikan tadi SMK. Tinggal bidangnya aja yang berbeda. Iya, waktu itu ada, saya pikirnya adalah listrik, bangunan, otomotif, kan paling seperti itu. Sedangkan saya ngelihat fisik saya sendiri, saya salah satu orang yang mungkin fisiknya lemah gitu loh. Nggak terlalu yang strong gitu kan. Jurusan listrik biasanya. Iya, akhirnya waktu itu saya memilih salah satunya adalah, apakah saya mau masuk SMK, tapi jurusan listrik gitu kan. Nah, akhirnya singkat cerita, udah deh saya mastiin aja di Purwokerto aja lah. Karena saya juga pengen latihan mandiri. Pengen jadi anak kos di situ. Akhirnya alhamdulillah terima di SMK Negeri 3 Purwokerto dengan jurusan Tata Boga. Akhirnya bersinar lah itu di situ. Mulai rasa kepercayaan diri saya tuh mulai muncul. Jadi dari Cilacap yang pernah dibully dari kecil, akhirnya diremehin. Mau maju apa, minder, nggak berani, takut mau main bola nanti dibilangin, wah kayak perempuan ya, kayak banci ya ini itu dan itu gitu kan. Itu deg banget di hati. Ya Allah, laki-laki dibilang seperti banci kan pukulan ya. Jadi ngerasa sedih, akhirnya mau main permainan laki-laki pun akhirnya takut nanti dibilang lagi, nanti diremehin lagi. Pokoknya serba salah hari itu. Akhirnya serba salah itu. Nah disitulah akhirnya saya ke Purwokerto tanpa ada yang mengenal background saya. Oh, bagian dari pelarian juga sebetulnya ya? Bukan pelarian ya. jadi gitu. Jadi di Purwokerto saudara pun saya nggak punya sama sekali. Temen, apalagi temen ya saudara juga nggak punya. Akhirnya saya datang ke Purwokerto dengan diri saya sendiri ini
orang tanpa mengenal saya dengan nol benar-benar berarti seperti buku lembaran baru di situ Mas Andi. Jadi memulai hidup baru ini. Memulai baru. Nah, disitulah dibentuk tuh sama guru-guru yang hebat saya nih. Tapi SMK-nya boleh menerima laki-laki memang sebetulnya untuk tata boga. Terbuka ya. Terbuka memang. boleh. Oh. Jadi ada aslinya kalau selalu ini masih terbuka. Kita dua masih bisa daftar. 2 orang jatahnya. 2 orang itu di kelas 1 sama kelas 2. Oh, jadi kelas tidak satu 3-nya kelas sendirian. karena resign dia keluar. Iya. Saya kejadian tangguh terakhir. Iya. Aku membayangkan itu sebenarnya harusnya bahagia sekali. Oke. Lalu kapan persisnya mulai masuk ke urusan ayam? Karena Babeh ini di Cilacap menjadi salah satu ikon ya. Iya, betul. Aku belum pernah coba sih, dan hari ini nggak dibawain kita. Jadi Tapi itu dibawain gimana kotaknya nih sebenarnya. atau mungkin kita berhentikan aja wawancara ini. Sambil nunggu jadi ya. Buat kita berdua nggak ada manfaatnya, nggak dikasih ya incip-incip gitu lah. Nanti ditunggu di Cilacap Mas Andi. Oh, jadi kita harus datang. Nanti ke bisa sana. saya traktir di sana. Oke. Iya. Ya apa boleh buat lo ya. Boleh. Kita untuk syuting berikutnya nih. Iya. Nanti. Nah, coba sekarang masuk ke urusan ayam bakar ini bagaimana ceritanya? Ya, ini saya kenalkan dulu ya Mas Andi sama Mas Roni. Ini adalah Babeh, ayam bakar Mr. Untung di sini. Ada Mr. Untung tadi. Itu ditanyakan oleh Mas Roni, apa ini urusannya? Apa ini Mr. Untung? Seperti itu ya, nanti saya ceritakan. Nah, di sini alhamdulillah Babeh, ayam bakar dan ayam geprek itu ada 2 cabang. Ada Babeh 1 dan ada Babeh 3. Duanya Jadi, kemana? Nah, disitulah yang jadi pertanyaan banyak masyarakat. Gini, kami itu udah banyak urusan, jangan dikasih teka-teki lagi. Kami ini umurnya sudah segini. Jangan main-main sama kami lah. Coba cepat jelaskan. Jadi, Dari 1 kenapa langsung 3? semakin banyak orang yang bertanya, kan Babeh 1, Babeh 3, orang mikirnya udah 3 cabang. Berarti kan ini adalah suatu perusahaan yang udah besar. Udah berkembang. Nah, disitulah Kenapa banyak- nggak bikin 10? Nanti, ini lagi cabang berikutnya. Walaupun nggak ada 6, 7, 8, 9-nya. Oke. Ini nanti kita bisa tiru ini. Episode ke-100. Iya. Ini trik dagang ya. Coba, terus gimana? Ya. Dari mana datangnya ide ini? Jalan dengan sendirinya. Oke, jadi berpikir kalau ada 1 dan 3, berarti ini udah berkembang. Iya, Jadi 2 itu sebenarnya nggak ada memang. 2 belum ada. Jadi suatu saat nanti harapan saya adalah mudah-mudahan ini jadikan suatu motivasi, penyemangat buat anak keturunan saya atau dari keluarga-keluarga saya. Supaya suatu saat nanti mudah-mudahan Babeh 2 itu hadir di lingkungan Purwokerto atau dimanapun itu berada. Oke, Jadi gitu. menarik. Iya, kalau kita lihat, wah, Babeh 3, oh berarti dia udah berkembang terus ya. Nah, tapi tadi belum dijawab itu tadi. Mr. Untung ini apa maksudnya? Nah, ini Mr. Untung itu sebenarnya adalah nama saya. Nama kecil saya. Itu adalah Mr. Untung. Emang nggak cukup dengan Babeh aja? Kan nggak ada orang lain yang pakai Babeh gitu. Babeh itu apa artinya? Babeh itu hanya sekedar nama. Waktu itu saya pernah makan di Purwokerto. Ada beberapa rumah makan yang mempunyai nama panggilan gitu kan. Nah, dari situlah saya ada ide, oh ya, misalkan nih ada ibu, rumah makan ibu. Oh, berarti ada rumah makan bapak. Belum ada nih yang bapak nih. Nah, disitulah makanya saya munculkan nama Babeh di situ. Babeh ini kan harusnya bahasa Betawi, Babeh. Iya, betul, nama Betawi. Tapi ditambah H. Babeh. Heeh. Nah, disitulah malah justru jadi meningkatkan dari ayah saya, bapak saya malah. Jadi Babeh ini lebih dominan, orang mikirnya adalah yang punya adalah bapak-bapak. Dan juga lebih meningkatkan derajat bapak saya malah justru. Jadi bapak saya dipanggilnya pun sekarang Babeh. Kebanyakan malah justru seperti itu. Bukan Babeh Untung ya? Bukan. Jadi, dipertegas lagi bahwa ini Babehnya Mr. Untung. Ya. Nah, ini tahun berapa ini mulai hadir pertama kali? Pertama kali hadir di tahun 2010. Maaf, kalau boleh tahu modalnya dari mana? Berapa modalnya dan dari mana? Modalnya seadanya, Mas Andi sama Mas Roni waktu itu. Seadanya itu? Jadi, kita kan biasanya orang-orang pemula mau usaha, biasanya pasti mikir modalnya besar. Iya.
nominal uangnya. Sebenarnya kalau misalkan saya boleh berbicara, itu saya tangkis tuh. Janganlah kita berpikir bahwa kalau kita mau memulai usaha harus mempunyai modal besar. Itu salah menurut saya. Oke, salahnya di mana? Justru menurut saya adalah kalau misalnya kita mau berwirausaha, modal yang paling utama adalah kita harus mempunyai ilmu terlebih dahulu. Walaupun itu belum mumpuni, tapi kita punya dasar. Gitu. Dan kita juga harus jujur, yang pasti itu. Kita nggak punya modal uang sama sekali, kalau misalkan kita jujur, kepribadiannya baik, terus kita punya ilmu. Misalkan nih, Mas Roni nih, Bang BI nih, dia orangnya baik, punya bakat, punya ini, yuk kita bantu modal. Tunggu, kamu lagi nyindir atau lagi apa ini? Biar nanti dapat ya. Oh, biar nanti dapat. Belum dapat bantuan BI? Alhamdulillah, belum. Nah, teruskan rayuan tadi. Nah, kan gitu. Jadi, dari situlah mudah-mudahan orang-orang tuh yang mindset-nya, pola pikirnya adalah wirausaha harus punya modal besar, sebisa mungkin janganlah selalu ke modal besar, dan modal besar. Karena itu yang menjadi hambatan. Iya. Setiap kali orang mau berusaha terus berpikir modal dulu, nggak pernah mulai dia. Dia bingung cari modalnya dari mana. Tapi tadi kejujuran, kemudian kemampuan, itu dibuktikan dulu, nanti otomatis modal akan datang. Iya, betul. Tapi kalau modalnya Mas Dwi ini dari mana dulu? Waktu itu aku dibantu sama perlengkapan rumah tangga ibu saya dulu. Oke, jadi modal seadanya dulu. Iya, seadanya. Terus sama peninggalan dari kakak saya almarhum. Tempatnya itu gimana? Tempatnya waktu itu kalau yang Babeh langsung ini tuh langsung beli tanah. Beli lahan langsung. Kok bisa punya uang? Dari mana uangnya? Itu dari uang peninggalan almarhum kakak saya. Apa yang terjadi dengan almarhum kakak ini? Wah, ini jadi ceritanya panjang sih sebenarnya. Jadi nggak apa-apa, ini 2 hari 2 malam biasanya ya. Durasinya itu 48 jam. Jadi kakak saya waktu itu kan kecelakaan. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah. Tapi doa ya dengan season ini mudah-mudahan jadi ladang ibadah juga. Amin. Jadi kakak saya kecelakaan waktu itu dan akhirnya langsung meninggal juga. Jadi seketika, dan beliau waktu itu sempat kerja di Jepang. Jadi ada meninggalkan uang, sisaan uang peninggalan selama dia kerja di Jepang. Itu kurang lebih ada sekitar nominal 50 juta waktu itu. Nah dari situlah sama ayah saya dialokasikan buat beli tanah, buat beli lahan di situ. Cuma memang tanah itu nominalnya aslinya nggak 50 juta, lebih dari itu. Tapi karena memang ada ikut campur Allah di situ, dimudahkanlah gitu loh. Jadi pemilik tanah itu butuh uang 50 juta. Akhirnya papa saya bilang, ya ini saya bayar 50 juta dulu, tapi saya minta lahan dengan luas sekian ubin gitu kan. Dikasih. Tapi kan harus ada bangunannya. Ya, disitulah panjang lagi. Oke, nggak apa-apa, kita 48 jam. Jadi sawah, waktu itu kan dalam bentuk sawah. Waktu itu saya udah jualan martabak unyil pakai gerobak. Oh, oke. Jadi sebelum Bapak buka, saya udah jualan pakai gerobak. Itu dorong sendiri gitu? Iya, pakai gerobak sendiri. Umur berapa? Berarti sekitar 22-an apa ya? 22-21 lah. Sudah jualan bakpao unyil? Martabak. Martabak unyil. Namanya baby martabak. Bayinya martabak. Oh, oke. Jadi yang kecil-kecil itu Mas. Bikin sendiri nih? Bikin sendiri. Oke. Nah, disitulah saya pakai gerobak, jualan, sempat 1-2 tahun jalan. Terus akhirnya ada lahan yang Bapak beli ini. Akhirnya saya bilang, Pak, yolah cepetan dibangun, bikin tempat usaha lagi. Ini kebetulan kan tahun-tahun 2010-an tuh lagi booming-boomingnya angkringan waktu itu. Yolah kita bikin angkringan gitu kan. Karena usaha martabak unyil ini udah kesini-kesini udah agak sepi setelah 2 tahun. Karena yang namanya makanan cemilan seperti itu kan bukan pokok ya? Bukan pokok. Jadi ada masa surutnya nantinya. Nah, di saat udah 2 tahun itu, udah mulai surut, saya tersemangat, termotivasi, ada lahan, iyalah Pak, dibangunlah, kita bikin usaha apalah gitu kan. Akhirnya bapak saya bernegosiasi sama pemilik tanah, minta izinnya, supaya boleh dibangun sebagian tanahnya, walaupun belum lunas. Lunas, oke. Dapatlah izin tuh. Oh ya silakan kalau emang mau dibangun dulu. Lah setelah udah dapat izin, berikanlah kabar sama saya. Mas Dwi, kan manggil saya Mas. Alhamdulillah udah dapat kabar, baik boleh dibangun terlebih dahulu. Semangat sekali saya waktu itu.
Tapi selang beberapa bulan berikutnya, Bapak dapat kabar nggak boleh dibangun. Itulah. Dan di sini sosok seorang ayah yang saya acungin jempol buat Bapak saya. Kenapa? Karena di saat Bapak saya mendapatkan kabar itu dari pemilik tanahnya, Bapak saya nggak menyampaikan ke saya, nggak berani langsung menyampaikan saya, karena takut menyakiti hati saya. Kamu patah hati lah. Patah hati, karena udah semangat banget mau buka, kok tiba-tiba nggak jadi gitu kan. Akhirnya Bapak saya memberikan keberaniannya dia, keputusannya dia, udah deh, diuruk bae sawahnya sekalian gitu kan. Akhirnya diuruk tuh, walaupun nggak dapat izin. Hah? Iya tadi nggak dapat izin. Akhirnya dibangunlah langsung aja gitu kan. Mau awalnya dapat izin, kok keduanya nggak dapat izin. Padahal itu adalah obrolan orang tua, gitu loh. Harusnya dipegang, ya. Bisa Iya, dipegang. betul. Nah disitulah saya sempat nangis tuh di situ. Ya Allah, bapak saya perjuangannya luar biasa buat saya gitu kan. Sampai temannya nggak ngizinin, kok bapak saya sampai melawan tetap ngizinin untuk kebahagiaan anaknya. Nah disitulah ada semangat lagi buat saya. Jangan sampai saya bikin kecewa orang tua saya. Saya harus juga bersemangat, mewujudkan juga. Mudah-mudahan ini usaha ini bisa berkembang dengan baik. Akhirnya jadilah tuh. Jadi modalnya tuh. Tapi kenapa ayam belum terjawab itu? Kenapa ayam? Kan masih banyak pilihan. Biasanya pecel lele gitu. Kan dari mudah. Baby martabak. Tiba-tiba ayam. Itu? Jadi waktu itu angkringan kan lagi booming yang tadi saya sampaikan. Jadi saya menambahkan menu andalannya itu adalah ayam bakar. Jadi selain kalau angkringan kan lebih ke wedang-wedang jahe, kopi, tempat nongkrong seperti itu ya. Tapi dengan konsep saya menjual minuman, tapi ada makanan pokoknya. Nah ternyata yang laku, yang diterima oleh masyarakat justru malah ayam bakarnya. Apa istimewanya ayam bakar babeh ini? Kalau dibilang istimewa sebenarnya nggak ada yang istimewa deh. Oke, tapi kenapa bisa berkembang? Nah di situ. Jadi makanan yang saya jual itu adalah makanan rumahan sebenarnya. Semua orang bisa bikin. Resepnya ini dari mana? Resepnya waktu itu atau resep orang tua? Resep dari saudara. Oh, cuma saudara, saya tambahin lagi. Jadi ada resep dasar, terus saya olah lagi, saya tambahin bumbu-bumbu lagi supaya lebih komplit, lebih enak lagi di situ. Jadi kalau orang bilang spesialnya di mana, lebih menonjol apanya gitu ya, sebenarnya sih hampir sama. Yang penting kan kita jaga kualitasnya dari apa yang kita jual, menjaga kualitas pelayanannya juga, biar gimana makanan yang kita jual tuh enak, cepat, murah, dan kenyang. Oke. Yang di situ. Murah dan kenyang ini paling penting. Soalnya saya pernah lihat di dalam perjalanan ada ditulis harganya 10.000 dan dijamin kenyang. Jadi saya bilang penting juga ini. Ada orang yang mencari kenyang juga. Oke. Terus? Ya karena kan kalau misalnya kita jual makanan, apalagi di Cilacap ya, itu sebisa mungkin enak, murah, kenyang, cepat. Penyajiannya cepat. Penyajiannya cepat. Karena persaingan ayam gini luar biasa ya. Di Purwokerto aja restoran ayam yang sebagai menu utama loh ya, itu banyak sekali. Jadi saya kadang-kadang bingung bagaimana berkompetisi untuk produk yang relatif sama. Nah, strategimu apa untuk kemudian berkompetisi dengan ayam-ayam lain di Cilacap? Jadi awal Babe buka waktu itu belum ada rumah makan yang ada di Cilacap, itu belum ada. Di area Jalan Dr. Sutomo waktu itu. Oh, di area situ. Ya, jadi bangunan yang saya bangun itu awalnya adalah sawah, dan saya baru mulai membangun sendirian. Jadi nggak ada tetangga sama sekali di situ. Dan jalanannya waktu itu masih gelap. Udah 12 tahun yang lalu. Sebenarnya ini pasarnya sepi nih awalnya. Iya, awalnya sepi memang. Nah, disitulah karena memang di Cilacap belum booming rumah makan, belum booming orang makan di luar, makanya waktu itu aku konsepnya adalah angkringan, ternyata ada menu ayam bakarnya ini, ternyata langsung laris di pasaran. Nah, disitulah akhirnya berkembang besar. Jadi, sekarang udah 12 tahun, udah nggak ada sawah sama sekali di pinggirannya saya. Kamu berarti merusak lingkungan. Iya, nggak benar ini. Nggak boleh diteladani. Tadinya sawah, sekarang kemudian jadi restoran. Iya. Nah,
saya ingin tahu pendapat Mas Roni ya mengenai lupa. Duh, apa yang aku pengen tanya tadi menarik ini ya. Oh, aduh, lanjut dulu, tunggu ya. Padahal penting ini, lupa aku. Oke, Mas Tapi Roni mungkin dulu. salah satu keunikannya pada saat itu adalah tempat makan yang di surrounding sama sawah. Iya. Dan jadi orang datang sambil ada view sawah. Apakah itu juga bagian dari itu? Apa? Daya Daya tarik. tarik nggak sih? Atau memang hanya lebih ke makanan waktu itu? Waktu itu sih sempat jadi daya tarik. Jadi kan waktu itu kan karena modal yang waktu itu memang sedikit, akhirnya kan dibangun dengan seadanya. Cuma bambu-bambu aja. Bahkan toilet pun belum ada waktu itu. Jadi dapur pun juga seadanya. Bahkan masak nasinya pun di rumah masih. Bukan di Baru warung dibawa gitu. ke situ. Ya. Menghangatkannya? Pakai rice cooker. Coba dapurnya yang bakar ada, cuma buat masak aja. Nah, karena modalnya sedikit, akhirnya bangunnya cuma bambu dan pinggirannya sawah, jadi sejuk di situ. Jadi daya tarik sendiri juga di situ. Nah, kalau sekarang kan berarti daya tariknya udah hilang. Iya, sekarang udah penuh, rapat, panas sekarang. Nah, bagaimana bisa mempertahankan kompetisi dengan mereka yang kemudian mengikuti tren yang sudah dimulai dari Babeh ini? Jadi Babeh itu kan yang tadi saya sampaikan terkenalnya adalah enak, murah, dan cepat. Jadi kita selama ini mempertahankan kualitas itu. Jadi semakin kita pertahankan. Bahkan sampai kemarin pandemi, PPKM kan sempat banyak restoran yang gulung tikar, tutup, segala macam. Alhamdulillah Babeh, masyarakat bilang Babeh itu nggak ada sepinya ya, gitu. Sampai orang pada mikirnya tanda tanya, karena kita orang Jawa ya. Tanda tanya. Ini klenik ini ya. Nah, ada yang bilang kan seperti itu. Pesugihan. Katanya pernah ada isu seperti itu ya? Banyak. Itu yang bikin saya down sempet. Nah, ini juga menarik ya. Persaingan bisnis itu karena menggunakan atau menghalalkan cara ya. Ingat nggak ada salah satu restoran besar, bakmi yang terkenal, kemudian saking berkembangnya dia, kemudian diisukan bahwa itu ada pesugihan, ada celana dalam di dalam, ada bayi di dalamnya, dan seterusnya ya. Tapi menanggapi isu-isu seperti itu bagaimana strategimu? Strategi saya tuh lebih ke deketan lagi aja sama Allah aja. Lebih ke ibadah lagi sih. Pasrahkan lagi sama Allah dan Allah lagi. Lebih situ. Jadi tidak ada strategi bisnis khusus yang dimainkan misalnya. Jadi pertama itu kan adalah salah satu pukulan hati ya. Tapi pukulan bukan hati, tapi berdampak terhadap itu nggak omset atau apa? Alhamdulillah nggak. Justru semakin ramai. Iya, kayak di Inggris itu kalau rumah berhantu semakin banyak orang yang kepingin beli. Jadi kalau misalkan kita mau bela diri seperti itu akan capek sendiri gitu loh. Jadi saya lebih ke serahkan lagi sama Allah aja. Nanti Allah yang akan melindungi, Allah yang akan membela dengan caranya Allah gitu loh. Tawakal ya. Iya. Jadi misalkan Mas Roni nih bilang sama teman-temannya, oh ya nih Babeh pakai ini gitu ya. Lah Mas Adi kenal saya. Mas Adi lah yang membelain. Nah itulah jalan Allah yang akan membelanya. Oke, enggak benar dan seterusnya. Iya. Nah, jadi biarkan antara mereka yang memahami kita dengan orang yang belum mengenal kita, silakan saling berkomunikasi untuk meluruskan apa yang jadi isu liar tadi ya. Betul. Baik, Mas Roni, menarik. Nanti kita akan tanya mau dibawa kemana ini Babeh Mr. Untung ini. Sampai kita mau lihat menunya apa aja sebenarnya. Menunya apa aja ya. Siap. Dan kemudian tentu saja tantangannya, berapa karyawan yang sekarang dipekerjakan ya. Dan kemudian ya tentu saja kita ingin Mas Mas Dwi itu berbagi harapan, berbagi inspirasi kepada siapapun yang menonton acara ini ya. Siap. Oke, kita ngasuh dingin. Ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dapat. Halo Kanca Sedulur, Nyong Mas Roni, Nyong Mas Andi, Ajak lale. nonton dewek, neng ngopi ngapak. ngobrol pintar, ngasih dampak. Mas Roni, Mas Andi. ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak.
dari obrolan kita ini yang menarik juga untuk jadi catatan, bagaimana Mas Dwi itu mengubah mindset. Karena banyak sekali anak-anak petani yang merasa bahwa dia akan seumur hidup jadi petani. Anak tukang beca merasa hidupnya tidak akan lebih baik dari tukang beca, tukang jamu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini yang berbahaya, ya. Kalau dulu mungkin karena ilmu pengetahuan masih terbatas untuk diakses, pemahaman itu kuat sekali, ya. Iya. Tapi sekarang di era teknologi digital, media sosial yang berkembang, harusnya nggak boleh ada lagi mindset bahwa aku anak miskin, seumur hidup aku akan miskin. Aku bukan anak orang kaya, bukan anak orang kota, maka hidupku akan terbatas atau terbelenggu pada mindset yang tadi. Nah, Mas Dwi membuktikan, oh tidak begitu ya. Tapi kan ini pengecualian biasanya. Dan menarik juga adalah mindset bagaimana sesuatu yang tidak common gitu ya, adalah yang Tidak salah biasa, gitu iya. ya. Termasuk kan tadi punya panggilan jiwanya jadi apa, koki, Iya. chef gitu ya. Kan kebiasaan kan gitu, wah kalau nggak sesuai dengan teman-teman Iya. nggak seru nih gitu kan, Betul. kayak outliers. Ini juga bagus sih untuk pembelajaran kita semua nanti. Iya. Dan sudah menemukan talentanya, passionnya, lentera jiwanya sejak usia muda. SMP tadi ya. SMP, itu juga penting ya. Betul, betul. Nah, kalau dari perspektif Bank Indonesia melihat perkembangan UMKM di sini, potensi yang ada di Banyumas Raya dari perspektif Bank Indonesia itu industrinya atau bidang apa yang sebenarnya punya potensi besar ya? Ya, justru dari kemarin kita kan pertumbuhan ekonomi di PDRB di Banyumas itu kan khususnya di Purwakarta Cilacap itu minus waktu itu ya, atau pas pandemi. Sekarang sudah bergerak naik. Pertumbuhan 2021 sekitar 4%. Nah, dari 4% itu ditopang sama 5 jenis Sektor. usaha, 5 sektor. Nah, nomor satunya justru yang tumbuh itu industri pengolahan. Pengolahan itu apa misalnya? Termasuk ini kayak restoran, gitu ya, terus apa makanan-makanan. Jadi kare, pertumbuhan makan- 4% itu dari 5 yang paling tinggi industri pengolahan. pengolahan makanan. Oke, gitu. terus? Jadi di sini artinya memang karena kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi paling cepat di Indonesia kan lewat konsumsi masyarakat. Iya. Nah, jadi kalau bisnis dalam konteks tadi ya rumah makan seperti ini memang prospeknya masih bagus, ditunjang seperti itu. Dan pada bulan ini kebetulan BI juga mempertahankan suku bunga tetap 3,5%. Oh. Tujuannya biar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan, Bergerak, gitu ya, bergerak terus. Jangan sampai momentumnya Hilang. hilang dengan kenaikan suku bunga sehingga susah kan, kredit jadi makin mahal, orang tidak mau nyawa minjem uang segala macam, dan perbankan jadi stuck untuk Stuck. menyalurkan kredit. Jadi saya pikir ini memang arahnya sejalan gitu ya, seperti itu. Dan jadi mungkin Mas Dwi juga kalau tadi mau buat cabang keberapa tadi itu, Ya. nah itu silakan aja segera dibuat. Nah, coba apa rencana ke depan ini? Untuk rencana ke depan, untuk saat ini sedang proses pembangunan Babe selanjutnya. Yang ke Cabang kalau secara yang real itu cabang, kan saya punya usaha kuliner ini ada beberapa, cuma beda nama-nama. Yang saat ini ada Babe, Mister Untung, Babe 1, terus yang kedua Babe 3, terus yang selanjutnya ada Warung Peci. jadi Pakai dia peci. sedang promosi nih rupanya. Oke. Jadi Warung Peci. Warung Lalu Peci bukan saya jual peci. gitu ya. nama warungnya. Iya. Tapi apa pembedanya antara Babe 1, 3 dan Warung Peci ini? Yang membedakan adalah makanan yang kita sajikan. Jadi karena Babe 1, Babe 3 dan Warung Peci itu sejalur jadi satu jalan Dr. Sutomo itu selisihnya paling cuma hanya 100 meter sama 200 meter aja. Tunggu, Babe 1 dan 3 ini masih di area yang sama? Iya, betul. Oh, ini nggak ada kanibalisme ya? Kenapa nggak cari tempat yang jauh atau yang berbeda? Justru malah saling menguatkan, saling menguntungkan. Ibarat kita mau menjaring ikan, kalau misalkan satu jaring aja, kalau jaringnya bolong kan, misalkan bolong, otomatis ikannya nggak ketangkep kan. Tapi kalau misalkan kita ada 2 jaring, ikan itu pun tetap akan kita dapat. Lolos di sini, ketangkep di Iya. situ. Jadi
apabila pelanggan yang babe 1 nih penuh Penuh. tempatnya, dia akan jalan ke babe 3. Nah, ini sama seperti di Tegal, ada warung sate kambing, dia itu kemudian bikin malah 3. Ya, jadi lolos di sini karena penuh sekali. Pindah. Kita cari yang satu ke situ, lolos lagi, disaring lagi di satu lagi. Jadi begitu sini penuh, kita lari ke sini. Ini penuh lagi, kita lari ke satu tempat lagi. Karena memang makanannya yang dicari. Tapi sekuat itukah ayam bakar Babe ini sampai kemudian berani buka di area yang hampir sama? Iya. Jadi awalnya karena babe 1 waktu itu buka penuh terus akhirnya karena belum buka cabang, setelah 3 tahun berikutnya kan baru buka cabang. Karena rezekinya tanah yang diberikan adalah di situ, akhirnya kita mau nggak mau kita berani aja buka cabang di situ. Cuma kita ganti konsep lagi. Nah, ini aku mau tanya, apakah produknya sama atau berbeda? Untuk produknya berbeda. Setiap babe 1 punya ciri khas sendiri, babe 3 juga punya ciri khas sendiri, dan warung peci pun punya ciri khas sendiri. Kalau Babe 1 dan 3 apa bedanya? Babe 1 lebih kita dominan ke ayam bakarnya. Oke. Jadi menu-menu yang dibakar. Babe 3? Babe 3 itu semuanya goreng. Jadi nggak ada menu bakarannya. Ya, ayam geprek itu di 3. Iya, ayam geprek. Peci? Peci itu lebih ke menu hot plate. Makanan kekinian. Oh, makanya. Jadi kalau kangkung itu masih asapnya Iya, masih berasa ini. pestik Iya, gitu. semuanya masih masih asap-asapnya. panas. Itu hot plate. Tapi apakah ini dikelola sendiri atau ada rencana ke depannya untuk franchise? Selama ini belum ada rencana untuk di-franchise-kan. Walaupun ada beberapa orang yang waktu itu punya modal pengen ikut franchise. Saya nggak mau karena saya membangun Babe ini benar-benar dari hati, perjuangan yang sangat luar biasa. Ibaratnya itu seperti orang tua saya gitu loh. Jadi Babe itu udah kayak ibu saya yang kedua, ibaratnya gitu loh. Jadi nggak bisa dijual. Babe Tapi itu. bukannya konsep ini berbeda dengan pemahaman banyak orang untuk akselerasi percepatan pengembangan? Kan kita perlu mitra-mitra. Kalau pakai modal kita sendiri kan harus nunggu lama, jadi akselerasinya lambat. Bukannya dengan franchise itu kan kita bisa kemudian mendapatkan mitra atau modal untuk pertumbuhan. Gimana itu? Selama ini saya nggak terlalu tertarik banget untuk Babe itu harus besar sampai sebesar-besarnya. Itu belum ada di hati saya. Jadi lebih mengalir saja. Kalau emang Organik gitu ya? jadi mengalir seperti air. Oke, misalkan saya buka cabang satu lagi aja, itu nggak ada planning yang benar-benar saya mau buka cabang lagi. Itu belum ada waktu itu. Kalau waktunya tiba dan harus buka cabang dan kemampuan ada, ya kita buka Iya, gitu. betul. Itu seperti itu. Jadi Babe yang saat ini udah pembangunan lagi, itu lebih besar lagi. Itu insya Allah 3 lantai. Di jalur yang sama lagi? Ini di beda jalur, lebih jauh. Oh, lebih jauh. Ini 3 lantai? 3 lantai. Dan Sombong itu sekali kamu tanpa ya. hutang bank. Wish. Itu yang sangat luar biasa bagi saya. Jadi orang kaya Orang nih. kaya. Pura-pura aja nih. Iya. Pura-pura kalau kena AC kedinginan. Iya, dari tadi aku bilang kamu nggak bakat loh jadi orang kaya, kena AC aja udah, ini kok AC-nya kedinginan. Wah, nggak bakat kamu jadi orang kaya, tapi ternyata sudah ya. Alhamdulillah. Jadi ini cabang keberapa nama sebutannya? Ini nanti berarti kalau bisa toh kita mau kasih nama Babe, karena kan nanti kita yang lagi proses pembangunan ini, itu adalah perpaduan menu Babe 1 sama perpaduan menu Babe 3. Jadi digabungin. Insya Allah nanti bisa kasih nama Babe 13 nanti. Oh. Sehingga orang malah, udah ke-13 ini. Iya. 3 lantai. 3 lantai insya Allah. Itu percaya diri sekali ya bahwa kemudian dengan investasi sebesar itu bakal bisa nutup itu. Nggak pernah kepikiran akan nutup balik modal atau apa enggak. Yang penting niatnya adalah untuk ibadah. Saya bangun tempat ini untuk ibadah. Bismillah, kalau misalkan ini bermanfaat, insya Allah Allah akan memudahkan. Lebih ke situ sih. Maksudnya ibadah tuh gimana? Jadi banyak orang-orang yang kadang daftar ke Babe nih Untuk kerja. untuk kerja. Dia cerita nih tentang kehidupannya, kesusahannya dia, kerepotannya dia, kekurangannya dia. Di saat Babe penuh, kita nggak bisa merekrut karyawan. Ada sesuatu hal di hati, ya Allah aku nggak bisa bantu orang ini nih gitu kan. Nah tapi dengan alhamdulillah ada pembangunan lagi, otomatis itu akan merekrut banyak tenaga kerja lagi. Nah di situ kan akan ya. membantu. Saya selalu bilang sama tim saya,
kalau kalian mau kerja di Babe, niatkanlah untuk ibadah. Jangan hanya sekedar mencari uang, karena nanti dapatnya akan double. Kalau misalnya kita niat ibadah, dapat nilai pahala dari Allah dan akan dapat secara nominal materi. Itu saya sering sampaikan seperti itu. Ini masalahnya menarik juga ya, artinya pasca pandemi kemarin banyak yang mungkin restoran gulung tikar. Iya, betul. Nah ini baru pandemi selesai, ini Babe udah mau langsung buat ke-13. Iya. Artinya waktu pas masa pandemi tidak ada tantangan sama sekali itu gimana tuh? Kalau pandemi pasti semua ada tantangannya, semua merasakan itu semua dampak. Bahkan waktu PPKM apa ya waktu itu ya, itu aduh pusing banget ya Mas. Sepi itu ya, orang nggak keluar itu. Orang makan nggak boleh di situ, hanya sekedar dibungkus saja. Otomatis kru kerjanya saya nganggur dong. Ngapain nih banyak-banyak di warung karena nggak ada nyuci piring, nggak ada ngelayanin ngantar makanan gitu kan. Akhirnya disinilah tim saya juga menguatkan saya gitu loh. Dan alhamdulillah Babe nggak ada yang di PHK sama sekali. Tapi mereka berinisiatif juga membangun. Kita bermusyawarah bersama, ngambil keputusan, Mas, mendingan kita Kurangin aja gajinya. diistirahatin dulu aja gitu. Oke. Kerjanya diliburin aja 2 minggu, kita berangkat 2 minggu di shift. Jadi misalkan 20 orang satu warung, 10 orang kerja, 10 orang libur 2 minggu. Nanti gantian. Nah itu disitulah ada suatu kebanggaan bahwa timku udah sama-sama melindungi dan membangun tempat yang mereka jaga di sini. Loyalitas juga Loyalitas gitu di ya. situ. Oke. Nah disitulah akhirnya kita bisa menghadapi masa PPKM di situ tanpa harus adanya pengurangan karyawan. Bahkan setelah PPKM selesai kemarin bulan Desember ini udah mulai pembangunan Babe yang selanjutnya ini. Jadi dari Desember sampai bulan Juli kurang lebih sekitar 6-7 bulanan lah pembangunan. Jadi kapan kita bisa main-main ke sana untuk Babe yang ke-13 ini? Mohon doanya. Kapan selesai? Karena saya nggak ada target yang tadi saya bilang, saya nggak ada target ini harus selesai tahun ini tahun ini harus buka, itu enggak. Yang penting bismillah, mudah-mudahan pembangunan ini lancar, bisa cepat jadi dan bisa cepat bermanfaat. Itu aja. Kalau misalkan Allah udah berkehendak, kun fayakun nih, tahun 2022 besok Desember buka, ya bismillah. Buka. Gitu. Saya lebih ke situ. Jadi cabang-cabangnya udah buka, nggak ada planning, oh ya nih nanti saya di jalan sana aku mau buka cabang, tuh nggak. Kayak tanah aja pun tiba-tiba datang dengan sendirinya. Orang yang punya tanah datang, Mas Dwi minta tolong dong tanah saya dibeli, siapa tahu bisa buat cabang Babe selanjutnya. Tapi dengan nominal yang besar seperti itu, saya nggak bisa bayar dong dengan kontan, karena miliaran. Alhamdulillah orang itu memudahkan pembayarannya bisa tempo Mas Dwi gitu kan. Nah, disitulah kemudahan yang Allah berikan sama saya. Ini buat menarik, jadi buat kancah sedulur, kadang-kadang dengan silaturahmi banyak tadi kan modal kejujuran, keikhlasan membuat orang jadi percaya. Kalau trust udah kebangun, biasanya ada 2 hal yang terjadi kan, makin lebih cepat sama harga jadi turun, biasanya seperti itu. Jadi mungkin bagaimana kita menjual budayanya kita kan keluar seperti itu biar kelihatan ya, sehingga nanti orang-orang di sekitarnya bisa menilai langsung seperti itu. Tapi ini saya jadi mau nanya juga, sekarang zamannya digitalisasi gitu ya. Nah kira-kira dari Babe sendiri itu sudah ada arah ke sana nggak? Atau memang masih konvensional ini? Kalau Babe alhamdulillah sekarang udah digital. Ada penjualan dari 2 macam, dari langsung ke warung dan ada yang take away dengan aplikasi-aplikasi yang saat ini udah ramai. Dan alhamdulillah Babe dari sekian tahun itu bisa peringkat pertama dari penjualan di aplikasi. Di mana maksudnya? Jadi misalkan di Shopee Food gitu kan, Grab Food. Antar untuk area Cilacap, Jawa Tengah apa ya kalau nggak salah. Jawa Tengah. Atau di Cilacapnya. Waktu itu saya lihat, wah Babe nomor 1. Itu alhamdulillah di situ. Ini untuk pembayaran bisa pakai kris nggak? Pakai QR? itu bisa. Oh udah bisa ya? Dompet-dompet digital semua bisa lah ya. Oke, jadi nggak ada masalah soal shifting ke digital ini ya. Nggak ada. Beralih ke digital nggak ada masalah. Justru salah satu hal yang positif di situ. Karena uang nggak langsung masuk ke kasir, tapi lebih aman di perbankan. Jadi untuk
kecurangan karyawan atau apa itu akan lebih terminimalis. Oh, iya. Kemarin saya juga makan di restoran di Bali itu juga menarik. Restoran udah mulai banyak. Kita datang untuk menunya juga pakai QR. Iya. Kemudian ordernya juga pakai aplikasi. Oke. Jadi langsung order di situ, kan nanti datang, mereka datang. Jadi nggak perlu lagi ada waiter sebetulnya. Komunikasi ini nggak lagi ya. Jadi makin banyak bentuk-bentuk digitalisasi. Bahkan nanti dengan aplikasi itu orang bisa sharing bayar. Misalkan dia makan teman-teman, jadi langsung tahu yang dia bayar berapa, temennya bayar berapa gitu ya. Dan aplikasi itu juga, maksudnya aplikasi yang terbuka, siapapun restorannya bisa pakai itu gitu ya. Itu mungkin menarik. Tapi saya nggak tahu apa nanti ke depan Babe sendiri selain apa? Tadi kan produknya ini ya? Iya. Menu-menunya ini, jadi kalau tadi yang Babe satu kan ayam, Iya, yang bakar-bakaran. bakar. Yang kedua apa? Goreng-gorengan. Goreng-gorengan. Tapi tiba-tiba di Lala ada yang peci tadi ya? Iya. Itu apa? Peci, warna peci. Yang kan Yang hot stick, plate hot kan plate. steak. Nah tapi nanti gimana? Apa artinya orang tahu ini mau dikaitkan benang merahnya atau memang sengaja dipisahkan untuk memecah pasar biar datangnya kemana-mana gitu? Iya. Dipisahkan. Karena memang Babe itu kan alhamdulillah udah orang Cilacap Tahu gitu tahu ya? semua untuk Babe. Karena memang orang pada bilang legendnya kuliner tuh Babe. Wish. Bilangnya tuh kayak gitu. Kita yang salah ini, kurang jauh mainnya. Kita kurang diundang. Oh, kurang diundang. Kok nunggu undangan? Nah, karena ini di Sutomo semua, warung peci ini pengen bikin brand baru sebenarnya. Jadi, tapi emang susah luar biasa. Susah apa maksudnya? Bikin brand baru di area Sutomo itu berat banget. Karena sudah saya banyak sekali. karena orang udah kesedotnya di Babe. Oh. Jadi orang mau jalan ke Jalan Dr. Sutomo itu di sini tujuannya udah ke Babe. Babe. Begitu Jadi ada peci, mereka pikir bukan bagian iya, dari Babe. kadang asal lewat aja gitu loh. Walaupun ada rumah makan apa gitu ya, kadang lewat aja gitu. Jadi daya magnetnya. Kenapa kok berani pakai merek lain? Ini kan sudah terbukti Babe ini Oke, magnet. gitu Kan harusnya dikembangkan terus Babe gitu. Terlalu banyak di satu jalur, rancu juga. Repot Oke. juga. Kadang orang ambil pesanan, pesennya di Babe 1. Salah. Nanti salah ya. Masuknya ke Babe 3. Oh. Ada acara ulang tahun bookingan. Karena selisih jalannya cuma 100-200 meter aja. Oke. Nah, di situ akhirnya gantilah nama. Dan itu udah beberapa kali memang nggak mudah gitu loh. Oke. Ini Tapi boleh ini kita di-sharing nggak? Misalkan omset per tahun gitu, di salah satu. Kalau per tahun, saya nggak pernah ngitung. terlalu Paling banyak. Atau per bulan lah. per hari paling. Per hari, oke, per hari. Kalau per hari itu bisa di angka sekitar 10-an lah satu warung, bahkan bisa warung. lebih. Hebat sekali. Harian. 15 pun juga bisa gitu. Kita Kita bisnis ayam lagi di Kita sana ya. buat ngopi ngapak aja di ngopi ngapak. Kami ini kalau lihat orang sukses, kami ingin ikutan. Cuma kami keinginan kuat, tapi actionnya kurang. Keberanian yang belum ada. Baik, terima kasih. Tapi mungkin ada sesuatu yang bisa dipesankan, terutama untuk anak-anak muda dari kalangan katakanlah ekonomi yang biasa-biasa sederhana, tapi mimpinya itu terbelenggu oleh mindset bahwa aku ini anaknya ini, orang tua aku pendidikannya nggak tinggi dan banyak alasan untuk kemudian dia tidak bisa mendobrak mindset itu. Bisa sampaikan sesuatu? Ya buat anak-anak muda, jangan putus asa pastinya. Apalagi yang pendidikannya nggak sampai tinggi seperti yang diharapkan dengan ekonomi keluarga yang mungkin nggak bisa mencukupin. Akhirnya dia terbelenggu, dia nggak bisa lulus dengan sarjana, atau mungkin dia hanya lulusan SD, SMP, atau SMK. Semua punya mimpi, semua punya harapan, dan semua bisa tercapai. Allah akan memberikan kesempatan kepada semua umatnya. Semua diberikan kesempatan untuk bisa sukses. Semua diberikan kesempatan untuk bisa mempunyai harta yang lebih. Karena ditakdirkan bahwa di saat dilahirkan itu udah dikecukupin. Allah udah memberikan rezeki yang cukup. Tinggal kita menggali lagi rezeki yang lebih. Nah, bagaimana? Ya kita harus bisa melawan diri kita. Apabila kita down dengan bulian, dengan cacian, dengan kondisi ekonomi yang mungkin nggak membuat kita bangga, kita jangan tertakutin dengan hal-hal seperti itu. Yang pertama adalah kita harus syukur dulu sama yang kuasa. Kita harus mensyukuri diri kita sendiri, kita harus percaya diri, kita harus bangga, kita harus lawan rasa
takut kita untuk melangkah. Dengan seperti itulah nanti kesuksesan bisa kita raih. Yang paling utama lagi adalah selalu minta restu sama kedua orang tua. Itu kuncinya. Karena apa? Surga aja dari telapak kaki orang tua kita. Kalau misalkan kita sama orang tua kita melawan, otomatis kapan kita akan menggapai surga itu. Jadi saya sama anak-anakku semuanya pun juga, timku juga di Babe, jadikanlah tempat ini sebagai surga buat kita dan semua penghuninya. Apabila kita udah bisa mencapai itu, maka insya Allah semua kenikmatan yang udah Allah berikan, yang udah Allah takdirkan, itu akan semuanya diberikan. Dan tidak akan dicabut lagi. Paling itu. Jadi benar-benar seorang anak muda harus benar-benar semangat, jangan sampai pantang menyerah. Apalagi sekarang luar biasa. Semangat! Oke, tiada pesta yang Tidak berakhir. berakhir. Silakan kita selesaikan pesta kita hari ini. Baik. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai potong terasi. Sekian episode Ngopi Ngapak. Semoga selalu memberi inspirasi. Ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi.